Saya lebih baik salah tetapi semua orang selamat. Kalau risiko saya udah pernah naik pasti akan turun kan. Ya paling-paling saya diturunkan, selesai persoalan. Tetapi orang selamat. Satu orang jadi korban tapi 5.000 orang selamat. Saya milih itu, Mas. Kalau memang kehendak Tuhan harus meletus, apa yang mau dikata? Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan dunia. Terletak di antara 2 samudera dan 2 benua, posisi Indonesia merupakan jalur pusat vulkano, jalur kegempaan. Inilah yang sering disebut sebagai negeri The Ring of Fire. Tahun 1921 itu sangat dahsyat. Itu debunya sampai 3 kali lipat daripada ketinggian gunung ini. Di mana batu-batu yang agak segede gini bisa sampai ke pemukiman dibandingkan dengan 2011 ini. Begitu meledak itu meletus itu kira-kira 5-10 menit udah gelap. Jadi memang lebih ngeri lah. Karena debu kebetulan memang masuk ke wilayah pemukiman ini. Kaca itu bergetar kuat sekali. Ini masih pelan. Lokon itu bagi orang Tomohon khususnya ya, kelurahan yang ada di sekitar ini yang termasuklah Kinilo ya, dianggap ya punya satu kemampuan kuasa yang dari alam yang dituakan dan punya kekuatan sehingga memang pemahaman orang atau masyarakat Kinilo khususnya ya di wilayah Tomohon ini bahwa Lokon itu memang unik. Juga mungkin kepercayaan orang Minahasa, pemahaman orang Minahasa secara umum bahwa Lokon itu memang punya satu kekuatan yang tersendiri dibandingkan dengan gunung-gunung yang ada di Minahasa ini. Biasanya di gunung-gunung api lainnya itu ada gempa-gempa gunung api atau gempa vulkanik. Beberapa muncul gitu kan, kemudian semakin lama semakin banyak jumlahnya yang disebut biasanya swarm gitu kan. Terus kemudian diikuti oleh tremor vulkanik atau getaran menerus dari aktivitas gunung api dan kemudian meletus. Karakter Lokon tidak seperti itu, dia justru tremor terus menerus, tidak ada letusan, tidak ada apa-apa gitu kan. Kemudian begitu tremornya berhenti, ada gempa vulkanik, justru meletus. Yang menjadi agak confuse lagi adalah setelah letusan tanggal 18 Juli 2011 ya. Apakah tremor yang terjadi setelah letusan tanggal 18 Juli itu juga merupakan suatu akumulasi energi? Itulah kenapa sampai sekarang saya diam. Tidak berani menurunkan dari level awas ke level yang lebih rendah. Masa tanggap darurat adalah masa yang paling kritis, di mana dalam masa tanggap darurat tersebut, pemerintah harus menjamin bahwa para masyarakat terdampak harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh sebab tersebut, untuk memenuhi kebutuhan dasar itu akan melibatkan banyak instansi dan lembaga. Di mana dalam hal ini BNPB harus mengkoordinasikan peran semua lembaga-lembaga tersebut agar dapat melaksanakan tersedianya kebutuhan pokok yang cukup dengan cara yang efisien dan efektif. Apabila terjadi bencana gunung api, maka peran tanggap darurat dalam hal ini harus dilaksanakan secara hati-hati. Kenapa? Karena pada kejadian bencana gunung api, itu kita harus memastikan bahwa tidak ada korban. Jadi pengungsian harus dilaksanakan sedini mungkin, dan ini harus dipastikan sesuai dengan jarak radius aman yang sudah ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi. Saya keluar dari rumah hari kedua setelah letusan yang paling besar.
Waktu itu saya tidak langsung ke tempat pengungsian semalaman. Saya hanya berada di daerah sekitar yang jauh dari gunung, dari letusan. Hari kedua baru saya masuk ke pengungsian. Yang pasti pengungsian itu tidak enak. Yang pasti tidak enak. Saya sadar betul di dalam pengungsian kalau saya ngungsi sendiri sebenarnya bisa. Tetapi seperti tadi ada hubungan-hubungan kekeluargaan, adik, orang tua. Jadi saya lebih senang kumpul. Saya itu tidak mau datang ke tempat pengungsian, itu saja. Dalam posisi saya ini kan, saya harus menggunakan mata hati saya dan menggunakan rasio saya. Kenapa saya tidak mau melihat pengungsi? Bukan saya tidak mau tahu tentang penderitaan mereka. Saya tahu hati saya terpengaruh. Sehingga hati saya yang bicara. Saya akan dapat kegelapan. Tetapi saya juga tidak mau hanya menggunakan rasio saya, yang akhirnya hanya kesombongan yang saya dapat. Sebagai pegawai negeri, dimanapun kami siap untuk menerima jabatan apapun. Karena ini merupakan kepercayaan sekaligus amanah sebenarnya untuk menjalankan tugas dalam pelayanan masyarakat. Yang menjadi harapan kita, yang bagaimana masyarakat itu mendapat pelayanan. Karena sebagai pemerintah ada yang ada di Kelurahan Walian ini, Kecamatan Tomohon Selatan, kan ada merupakan perpanjangan dari pemerintah Kota Tomohon. Pengertian kan soal pajak, tapi memang nanti dalam satu pertemuan kemasyarakatan misalnya di acara-acara suka maupun duka, terlebih duka, atau ada penyampaian pemerintah, itu juga akan kami sampaikan. Kami terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan maupun juga dalam bidang rohania. Memang pengalaman kami dalam kehidupan, katakanlah organisasi sosial gereja, pernah kami sebagai ketua wanita dan dalam wilayah rohani dalam paroki kita, karena kita lah menganut agama Katolik, kami dipercayakan juga sekretaris wilayah rohani. Ada saudara-saudara kita saat ini berada di Balai Penyantun Anak dan Remaja Maka Aroyen Departemen Sosial. Jadi sekiranya berkeinginan untuk berpartisipasi dalam bentuk bahan-bahan, kiranya itu boleh dibawa langsung saja di dapur umum. Kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di kelurahan kita ada saudara-saudara kita yang ada penampungan diungsikan di wilayah kita. Jadi seandainya misalnya masyarakat bisa melihat atau membantu, disilahkan. Tapi ternyata mereka datang, walaupun sebenarnya mereka tidak memberikan dalam bentuk materi, tetapi mereka memberikan tenaga untuk membantu. Dilimpahkan kepada saya untuk mengurus itu logistik, jadi tidak mengenal waktu, hujan, siang, malam, karena diberikan tugas tentu harus siap. Kami merasa juga bahwa dengan kejadian ini tentu banyak unsur yang harus dilibatkan kan,
bukan cuma satu pihak, bukan pemerintah itu saja. Jadi memang waktu pertama cukup merepotkan karena kendaraan pun tidak ada. Jadi berusaha sendirilah, ya hadap sana, hadap situ. Dan pengalaman kami setelah diangkat ternyata ada satu bahan yang tidak ada juga, tapi kami lapor. Saya terharu karena saya tidak panggil, kenyataan yang di Birman situ ibu-ibu sudah datang membantu untuk masak. Ya, ada berumumkan untuk lebih mengoptimalkan, untuk meningkatkan pelayanan tentu kepada yang kena musibah itu. Karena kan ada di lokasi kita, tentu berupaya bagaimanapun, cara apapun, sehingga dimaksudkan juga itu untuk melibatkan masyarakat kita. Bagaimana peranan masyarakat kita. Dan untuk hari pertama itu mewakili seluruh masyarakat, tentu kami panggil bersama-sama seluruh perangkat yang ada. Di wilayah kita ada 6 lingkungan kan. Jadi kami kira itu sudah mewakili masyarakat yang ada di kelurahan kita. Sudah mengambil, sudah proaktif dalam menanggulangi, kata membantu mereka katakanlah yang diungsikan. Kalau tuh ada sesuatu, saya ke sana koordinasi terus dengan koordinator dan kepada masyarakat pengungsi itu sendiri. Kalau tuh ada misalnya mungkin mau keterlambatan, saya bilang mohon maaf Pak, bersabar begini. Tapi mereka kata, oh tidak ada pengeluhan untuk sini, katanya begitu. Tadi saya kan terbebani, aduh kenapa begini, saya takut juga sampai terlambat makan. Nah itu kan, apa artinya sudah diberikan dapur umum nanti mau hadapi lagi satu masalah. Mandi dulu. Dengan situasi begini saya mau kerja kayak Kak, apa yang saya harus kerjakan? Saya bukan sekedar makan saja kan. Saya ada punya tanggung jawab pekerjaan. Dan ini tidak bisa dilakukan secara maksimal. Jadi persoalan stres, tidak keenakan itu timbul. Bahwa saya harus enjoy. Tidak boleh terbawa dengan situasi kondisi yang begitu. Upaya-upaya lain ya saya lakukan. Tidak usah di pemukiman, kalau saat-saat aman ya saya keluar. Untuk memberikan penanggulangan bencana yang baik, maka itu tidak hanya cukup oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh masyarakat. Nah, untuk itu hal tersebut, maka pemerintah harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat terhadap penanggulangan bencana. Dan ini tentu membutuhkan waktu yang panjang dan dapat diselenggarakan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai kepada masyarakat sekolah tinggi. Jadi sejak masuk dari dalam pengungsian itu saya bangun pagi subuh, kemas, siapkan cucu saya sekolah. Setelah itu kembali ke rumah untuk mengurus rumah dan memberikan makan ternak. Karena kebetulan ada ayam, ada anjing peliharaan, cuci pakaian di rumah, ya, mandi di rumah. Kalau bisa kita masak sedikit untuk mengganjal perut, biar nggak mengharapkan makan terlambat di pemukiman, itu kan biasa terlambat juga. Dan itu ada jamnya, nggak seperti kita di rumah kan. Itu salah satu juga membuat kita jadi nggak enak.
selesai itu ya kita lihat situasi, kalau aman kita bisa lama-lama, kalau situasinya kurang baik secepatnya kembali ke pengungsian. Tetapi yang jadi masalah waktu status turun, saya sudah mengambil tingkat kesiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Dia seolah-olah sudah aman, ya kan? Dia seolah-olah sudah aman. Tetapi risiko ada letusan saintifik masih ada. Saya lebih baik salah, tetapi semua orang selamat. Tahu risiko saya udah pernah naik, pasti akan turun kan? Ya paling-paling saya diturunkan, selesai persoalan. Tetapi orang selamat. Satu orang jadi korban, tapi 5.000 orang selamat. Saya milih itu, Mas. Kenapa tahun-tahun sebelumnya itu sepertinya ndak ngungsi, ndak apa? Mungkin teknologinya, pengetahuannya. Orang masih menganggap seperti biasa-biasa. Mereka itu kalau melihat bahwa itu hanya debu yang cukup tinggi itu, belum dengan dibarengi dengan api, itu mereka masih menganggap biasa. Di dalam perkembangan zaman itu, bahwa nanti di atas 90 itu baru gencar pemerintah menyampaikan lewat media massa, lewat tulisan-tulisan. Nah, mungkin dari pemahaman kita masyarakat yang mulai berkembang, mulai ngerti. Nah, dari situlah orang mulai waspada dengan terjadinya letusan-letusan Gunung Lokon. Baik itu dia dalam skala yang kecil maupun dia dalam skala yang agak besar. Dalam upaya memberikan ketangguhan kepada masyarakat, maka pemerintah harus bersinergi dengan stakeholder lainnya dalam rangka memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Dan ini memerlukan suatu satuan tugas kebencanaan yang akan kita terapkan di berbagai lapisan masyarakat agar dalam upaya masyarakat dapat menjadi masyarakat yang tangguh bencana dan menyadari dan tahu persis apa yang harus dilakukan apabila bencana terjadi. Kebutuhan dasar kita kan seperti air, kamar mandi, WC itu biasa sulit kan. Kalau tidur ya oke-oke saja. Orang ngantuk pasti tidur. Nah, ini yang sebenarnya bagi saya sering berpikir termasuk saran itu kepada Pak Lurah macam-macam ya, ketemu orang pejabat-pejabat, tolong fasilitas ini sebenarnya yang paling mendasar kan. Kalau toh memang ini seperti kita ini berada di wilayah bencana alam gunung, ini akan terjadi terus. Kita harus realistis lah, bahwa ini bahaya. Nggak ada orang kebal api. Nggak boleh juga pasrah, nggak boleh juga harus dipaksakan. Juli sampai pertengahan Juli ini, ancaman bahaya terhadap masyarakat di sekitarnya relatif lebih kecil. Oleh karena itu status awas masih saya pertahankan, tetapi daerah bahayanya itu saya kurangi menjadi 3 km yang tadinya 3,5 km. Otomatis terjadi pengungsian, sekarang otomatis mereka harus kembali. Gimana perasaan Ibu pas mau pulang? Senang dan bangga, senang sekali. Sebenarnya sih memang ada was-was juga, tapi karena memang sudah dinyatakan memang harus pulang ya, hadapin aja biar mau meletus atau apa ya, gimana ya, gimana lagi. Gimana perasaan Bu mau pulang ini Bu? Perasaannya Ibu mau Ya pulang? senang sekali. Apa yang buat Ibu senang? Ya karena pemerintah sudah layani orang baik-baik dan keadaan ini sudah aman, jadi terang senang mau pulang.
Biarpun senang di penampungan, tapi lebih senang di rumah. Karena saya punya iman bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu buruk, baik itu bencana, itu kita syukuri. Karena ada hikmahnya, mungkin ada teguran, ada apa, supaya kita koreksi diri. Saya kira kalau toh meninggalkan Kinilo itu tidak bakalan. Tapi kalau ngungsi bakal. Bakal kalau terjadi sesuatu hal yang sangat membahayakan, ya ngungsi mungkin. Kan ini gunung mau kemana? Nggak mungkin mau dipindahkan. Ini kan alam. Saya pikir ini alam ciptaan Tuhan. Jadi ya nggak mungkin kan orang mau, oh kenapa begini ya? Hanya berharap supaya dengan kejadian ini juga tidak ada korban. Oh ya Tuhan, kalau memang ini adalah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Namun kami sebagai orang yang berdosa, mohon ampun atas segala dosa dan hindarilah kami dari bencana. Terima kasih Tuhan.